Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Eka Sulistyorini, calon guru penggerak Angkatan 4. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang saya percaya tentang murid dan tentang pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Menurut saya, murid sebagai wadah kosong yang harus diisi. Dan sebagai guru, kita harus mentransfer semua pengetahuan yang kita miliki agar semua wadah-wadah itu terisi dengan penuh. Yang kedua, murid harus dibentuk menjadi anak yang patuh dan disiplin. Anak yang mampu mematuhi segala arahan dan komando dari guru. Dianggap anak yang baik. Kemudian, keberhasilan murid dilihat dari ketercapaian nilai belajar. Semakin tinggi nilai yang diperoleh seorang murid, maka dia akan dianggap berhasil. Dan jika dalam suatu kelas terdapat banyak murid yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan, maka pembelajaran di kelas tersebut dianggap telah tuntas atau berhasil. Nah, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya jadi tahu bahwa murid adalah wadah yang sudah memiliki isi dengan kodrat masing-masing. Mereka bukan lagi wadah yang kosong, melainkan sudah memiliki bakat, minat, potensi yang sudah tertanam pada diri mereka. Sebagai pendidik, hendaknya kita menggali dan membimbing siswa tersebut untuk mampu mengembangkan semua bakat dan minat yang ada pada diri mereka. Kemudian, murid harus dituntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Sebagai seorang guru, tidak lagi memposisikan diri sebagai seorang raja atau seorang ratu, di mana segala arahan dan komandonya dipatuhi oleh segenap rakyatnya. Melainkan, seorang guru memposisikan diri sebagai mitra sang murid, atau bisa dianalogikan sebagai petani yang harus merawat benih yang beragam dengan baik, agar mereka bisa mencapai kodratnya masing-masing. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari nilai, melainkan pada perubahan budi pekerti. Pembelajaran yang hanya fokus kepada aspek pengetahuan atau kognitif tidak akan mencapai pembelajaran yang utuh atau holistik. Ibaratnya, jika ingin menilai seekor gajah, jangan menilai caranya dari dia terbang. Itu hanya akan membuat paradigma bahwa sang gajah tidak akan mampu mencapai keberhasilan. Sehingga penilaian hanya berfokus pada hasil akhir, tidak berfokus pada progres atau perubahan baik yang dimiliki oleh anak. Dan setiap perubahan baik yang dilakukan oleh anak layak untuk mendapatkan apresiasi. Apa yang bisa segera saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama adalah menghargai keberagaman. Semua murid memiliki karakter yang beragam. Mereka istimewa dengan karakteristiknya masing-masing. Sebagai seorang guru, perlu menggali beragam karakter tersebut agar kita bisa memberikan perlakuan yang tepat dalam membimbing mereka untuk bisa mengembangkan bakat, minat, dan potensi mereka untuk mencapai kodrat masing-masing. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kodrat anak adalah bermain. Sehingga dalam pendidikan dan pengajaran pun bisa menghadirkan sarana permainan dalam pembelajaran agar anak tetap bisa belajar tanpa menghilangkan kodrat mereka untuk bermain. Pembelajaran tidak hanya berfokus kepada guru, melainkan berpusat kepada murid. Murid tidak lagi secara pasif menerima ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh seorang guru, tetapi mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan ide, gagasan, tanggapan, dan diskusi ataupun berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG.
Sistem Among menggunakan teori kekeluargaan, di mana dalam teori kekeluargaan hubungan guru dengan siswa seperti bapak dengan anak atau seperti hubungan ibu dengan anak. Hubungan kakak kelas dengan adik kelas seperti hubungan adik dengan kakaknya, di mana di dalam setiap hubungan tersebut menanamkan nilai saling menghormati dan mengasihi dengan tetap mempertahankan karakter budi pekerti. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.